wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya illa huwa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang bermasalah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa berjumpa dan berbagi kembali setelah 2 minggu ya. Minggu kita tidak mengaji dan alhamdulillah kita bisa mengaji kembali, dan hampir saja tidak bisa mengaji karena baru pagi ini kami sehat kembali. Kemarin masih kurang sehatnya, namun Allah juga yang kuasa, Allah juga yang mentakdirkan, Allah juga yang menjalankan. Di pagi hari ini semua sakit yang kami derita di kemarin hari sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah. Salam bagi Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memutuskan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita, sehingga kita diberi kekuatan untuk bisa selalu menjalankan sunnah-sunnah dan tunjuk ajar beliau yang pastinya benar dan mulia hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang jemaah kajian subuh Masjid Al-Madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf ya jika suaranya standar agak lambat. Maklum baru sehat. Insyaallah pagi hari ini kita teruskan kajian kita, melanjutkan kajian kita di 2 pekan yang lalu. 2 pekan lalu kita membahas tentang sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di pagi hari ini kita lanjut kepada sifat-sifat atau sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca kitabnya. Wa qala Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazairi fi kitabih Al-Jawahir Al-Kalamiyah, akhbirni anil asya'i allati yajuzu suduruha minal Maula Subhanahu wa ta'ala. Qala hiya fi'lul mumkinati wa tarkuha mithlu an yaj'ala al-insana ghaniyan aw faqiran, sahihan aw saqiman wa ashbaha dhalik. Syekh Tahir bin Shalih dalam kitabnya Al-Jawahir Al-Kalamiyah, beliau menuliskan, akhbirni anil asya'i allati yajuzu suduruha minal Maula Subhanahu wa ta'ala. Akhbirni, beritahu saya. Ini belajarnya pakai istilah akhbirni. Artinya apa? Yang menuntut ilmu, yang kepengen, ya, yang belajar, yang emang
tahu, emang kepengen paham. Ya, ini jangan sampai yang kepengen berilmu cuma gurunya, cuma ustadznya aja. Yang sering begitu ya, yang semangat ngajar gurunya, yang muridnya ya entah di mana-mana jiwanya. Dasarnya di sini jiwanya entah di mana. Ya. Sama nih seperti yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam di saat beliau mengajarkan bab iman, bab Islam, dan bab ihsan kepada sahabat-sahabat Nabi. Itu tercantum dalam sebuah hadis yang panjang. Bahkan karena panjangnya hadis ini dan langsung yang menjadi gurunya adalah Jibril alaihi salatu wassalam, maka digelari oleh para ulama hadis ini adalah hadis Jibril. Hadis Jibril. Apa bunyi hadisnya panjang, kami singkat saja isi-isinya. Ketika malaikat Jibril itu datang mendatangi Nabi, karena Nabi waktu itu sedang duduk bersama dengan para sahabat dan para sahabat. Maka sahabat itu melihat orang ini datang dengan bentuk rupa laki-laki yang sempurna, secara fisik bagus sekali dan bersih. Itu ternyata adalah malaikat Jibril yang sedang menjelma sebagai seorang laki-laki. Jadi kalau malaikat itu menjelma menjadi seorang laki-laki, penjelmaannya bukan dalam bentuk rupa laki-laki yang biasa, bukan, tapi dalam bentuk rupa laki-laki yang luar biasa keren. Alhamdulillah. Maka beliau datang, laisa laha min asal-asal. Dia tidak ada tanda-tanda dari mana datang, itu muncul saja gitu. Dan ketika beliau sudah bertemu Rasulullah, beliau menaruh lututnya, mengadukan lututnya dengan lututnya Rasulullah. Kenapa? Beliau belajar Rasulullah. Kemudian beliau meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah. Apa kata beliau? Kata Jibril, akhbirni anil akhbir. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Hai Muhammad, informasikan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ini contohnya. Malaikat Jibril ajarin kita kalau ilmu itu betul guru itu datangin kita yang pertama ngomong, guru ajarin dulu. Guru kasih tahu saya dong. Begitu pula ketika malaikat Jibril pengen tahu, pengen ngajarin sahabat tentang Islam. Apa kata beliau lagi? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Informasikan aku tentang Islam. Ya. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakat wa tasuma ramadan wa tahajjud wa tuhajjal baita. Oleh terakhir, akhirnya anil ihsan. Beritahu aku tentang ihsan, tentang Allah ka'annaka ta'arahu. Kau sembah Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu. Fa in lam takun tarahu, maka jika engkau tidak akan pernah melihat Allah di dunia ini. Pakai lam ya. Kalau lam dalam bahasa Arab itu artinya la qabl wa la ba'd. Tidak akan pernah terjadi sebelumnya dan pernah dulu terjadi, dan tidak pula sekarang dan tidak pula esok hari atau setelah ini. Ya, pakai lam. Fa illam takun tarahu kata Rasulullah, fa innahu yara. Maka yakinlah sesungguhnya Allah SWT yara, sedang melihat. Ya, begitu. Oke, jemaah. Nah, ini beliau Syekh Fahid juga mengajari seperti itu, mengajari sebagaimana malaikat Jibril mengajari
sahabat ketika belajar ilmu. Kira-kira lagu itu belum? Jarang ya, jarang kita kata Ustaz kalau ngajarin ke saya, jarang. Ustaz bagi-bagi ilmunya, Ustaz jarang. Malah Ustaznya semangat aja, muridnya belum tentu. Yang banyak kan seperti itu. Mudah-mudahan di sini semua ada semangat semua ya. Akhbirni anil asya'i allati yajuzu sudurha minal Maula subhanahu wa ta'ala. Beri aku informasi tentang sesuatu yang itu adalah boleh berasal daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sifat yang boleh dilakukan atau dilaksanakan oleh seorang, oleh zat yang maha kuasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna boleh di sini adalah ini tidak wajib, tidak harus ada pada Allah dan tidak pula mustahil bagi Allah. Namun ini adalah pertengahan atau bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada, bisa jadi dilakukan, bisa jadi tidak dilakukan kepada hamba-hamba. Maka jawablah hiya fi'lul mumkinati wa tarkuha. Ini apa tuh? Cuma satu sifat jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Melakukan sesuatu ataupun meninggalkannya. Melakukan sesuatu ataupun meninggalkannya. Perkara yang memiliki dua kemungkinan itu sesuai dengan kehendak Allah. Mau Allah kasih kemungkinan A atau Allah kasih kemungkinan B. Paham begitu? Paham belum? Contoh air itu jika diminum akan menghilangkan dahaga, ya kan? Maka kalau diminum bisa menghilangkan dahaga, namun bisa jadi juga belum tentu menghilangkan dahaga. Contohnya airnya bukan air putih, ya, air garam atau air laut, makin diminum makin haus, ya. Seperti itu, ataupun seperti hal-hal yang lain. Perkara sikap jaisnya Allah subhanahu wa ta'ala ini sangatlah berkaitan dengan al-imanu bi taqdirillahi subhanahu wa ta'ala. Sangat berkaitan dengan iman akan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala itu berbeda-beda terhadap masing-masing hamba. Betul? Ya. Hari ini kita tinggal di satu sama-sama, betul? Namun hari ini kita punya nasib yang berbeda-beda. Ada yang kerjanya dari pagi sampai sore, sama-sama dari pagi sampai sore, akan tetapi jumlah fulusnya, gajinya beda-beda, betul? Yang kedua, capeknya juga beda-beda, betul? Lalu rasa bahagianya juga berbeda-beda, betul? Dan perlakuannya juga berbeda. Itu semua adalah sifat jaiz dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hamba yang Allah bahagiakan dia hanya dengan gaji 1-2 juta sebulan. Ada hamba yang Allah bahagiakan dia walau gajinya sudah 4-5 juta sebulan. Ada 4-5 juta itu bahagia? Ada. Ya, ada hamba yang kerja seminggu 1-5 hari saja sudah Allah cukupkan. Ada
Jadi semangat saudara. Oke, baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya perkara urusan Allah bagi Allah itu hanya dengan cara mengatakan kun. Jadi kalau Allah sudah mau akan hambanya, mau membahagiakan hambanya, mau mensejahterakan hambanya, mau menyelamatkan hambanya, maka Allah tinggal katakan kepada hambanya kun fayakun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, maka jadi pada insyaallah. Ini salah satu jenis Allah melancarkan atau belum, tinggal dia milik mana. Kita teruskan ya. Tadi sudah kun fayakun kata Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mau menyelamatkan hambanya, maka perkara yang mustahil bisa menjadi perkara yang terjadi. Sebaliknya, perkara yang hampir pasti terjadi bisa jadi seperti mustahil ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kun kepada perkara. Izin minum dulu. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan khabar, informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang keajaiban yang didapat oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di saat beliau dilemparkan ke dalam kobaran api yang sangatlah besar, yang umurnya 40 tahun, 40 hari lamanya berkobar, namun beliau tidak terpanggang, tidak terbakar sedikit pun. Maka itu bagi orang beriman betul akan sangat dibenarkan oleh orang-orangnya beriman. Kenapa? Karena ketika Allah yang sudah memutuskan, ketika Allah sudah menghendaki, maka perkara yang mustahil menjadi terjadi, ya, menjadi terjadi. Dan begitu pula bukan pula perkara mustahil bagi Allah ketika untuk menyelamatkan seorang raja daripada menjadi raja di dunia ini, itu seorang Namrud mati dengan hanya disebabkan oleh seekor nyamuk yang bentuk sayapnya, padahal dia adalah raja di muka bumi ini di saat itu. Kenapa bisa begitu? Allah katakan kepadanya, kul mati, ya. Walaupun hanya seekor nyamuk yang mendatangi dia dengan air nyamuk. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat perkara-perkara di dunia ini, itu tugas kita itu cuma, kan ya, tugas kita itu cuma apa? Cuma memaksimalkan ikhtiar, memaksimalkan usaha.
Sedangkan hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala zahiran wa batinan. Serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik secara zahir ataupun secara batin. Jangan cuma dengar saja. Untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah, tapi di hatinya kita tidak maunya yang begitu juga hasilnya. Ya, serahkan, maksimalkan saja usaha kita, lalu hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu Ustaz, kan kita usaha tentu menginginkan hasil juga Ustaz. Terus betul yang kita katakan Allah Ta'ala kita dalam menuju kita yang kita tuju adalah hasilnya. Namun ingat muslimin, usaha adalah kerjanya manusia, hasil adalah kerjanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau manusia ingin ambil kerjanya Allah, ini salah besar. Ya ibu ya, jangan ambil kerjanya Allah yaitu hasil. Kerja kita usahanya, maksimalkan usahanya, kerjakan usahanya sesuai dengan SOP yang benar, cara yang benar, ramuan yang benar, ya. Dengan waktu yang cukup, insya Allah Allah akan sampaikan kita kepada hasil yang kita harapkan. Tapi jangan fokus di hasilnya. Kenapa? Hasil itu Allah yang tetapkan, Allah yang putuskan. Ini masalahnya kita manusia ini ketika berusaha fokusnya di hasil, bukan fokusnya di proses. Betul? Sering begitu nggak Pak? Oh, kalau mau pergi kondangan ini yang kebayang langsung tempat kondangannya, sehingga kalau ada macet di jalan, ya, sehingga nyampenya telat, itu marah-marahnya tuh ke jalan gitu. Kayak macet ini gara-gara siapa tadi, ada mobil dari badan kempes di jalan, marah-marah begitu aja, marah-marah. Kenapa? Hasilnya nggak sesuai. Fokusnya hasil. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak menyampaikan kita kepada hasil yang kita tuju, ada hikmah yang besar di sebaliknya. Kami pernah membaca sebuah majalah Islamnya di tahun 2000-an. Waktu itu kami membaca tentang seorang musafir yang ingin berangkat dengan pesawat. Musafir mau berangkat dengan pesawat, maka dia berangkat sesuai dengan jadwalnya dari rumah. Namun di tengah jalan ada masalah, kendaraan yang dia tumpangi mogok hampir 1 jam, maka akhirnya dia sampai ke bandara dalam keadaan telat. Sampai bandara baru mau check-in, pesawatnya sudah take off, terbang. Maka akhirnya dia kembali dari bis, pulang dalam hati bergumam, gimana sih mobil tadi yang saya tumpangi kok nggak dipersiapkan dengan baik bersama sopirnya. Karena jadi telat ini, hangus tiket saya. Marah. Dalam hal itu kalau masih dalam bis juga menuju pulang menuju ke rumahnya, ada berita pesawat barusan yang terbang itu kecelakaan. Baru dia menangis Pak. Ternyata Allah selamatkan saya. Ketika saya tidak sampaikan kepada tujuan saya, di saat itu Allah sedang memberi saya kesempatan hidup daripada yang pernah sudah terpaksa. Allah masih memberi saya kesempatan untuk beristighfar, bertaubat. Allah masih memberi saya kesempatan untuk bisa sholat lagi, untuk bisa ngaji lagi, untuk bisa berbakti lagi kepada orang tua saya, kepada ibu saya yang masih hidup. Nangis dia. Ternyata ini tahu Allah bikin mati itu mobil mogok tengah jalan. Biasanya orang mogok
diwajibkan kepada kamu untuk kamu berjihad, berperang. Wahwa kurhul lakum, dan perang itu bagi kita manusia itu kurhu, apa kurhu? Dan suka, kita tidak senang, betul. Aduh, kalau saya perang, kalau mati bini anak saya jadi janda dan yatim, ya. Kalau menang ya alhamdulillah, tapi kan masih banyak utang lain, gitu, ya. Maka Allah sudah tahu sifatnya manusia kalau sudah perang atau jihad itu kurhu, nggak senang, nggak mau atau enggan, kecuali yang sudah beriman. Wasa takrahu syai'an, tapi ini kan kata Allah, di balik rasa enggan kamu, rasa tak senang kamu itu akan ini perkara perintah. Wasa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, apa yang kamu suka ini adalah itulah yang terbaik bagi kamu, itulah yang terbaik bagi di saat seorang itu berjihad, mau berjihad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada aslinya dia tidak senang, tidak mau berperang, dan menjadi melakukan karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka khairul lakum, maka itu akan menjadi perkara yang terbaik untuk kita yang mati di jalan Allah, dapat tiket VVIP ke surga. Betul? Jadi orang kalau dia orang itu cuma dua pilihannya. Kalau dia menang, kalau dia mati, namanya mati syahid, langsung di surga. Kalau dia menang, nggak mati, pulang dari perang menang, maka dia akan asya kalimat, hidup dalam kemuliaan. Begitu, betul. Siapapun yang berjaya dalam Allah mati syahid, maka akan didoakan oleh para kaum muslimin dan digembirakan oleh para kaum muslimin. Kenapa? Mereka sudah punya tiket ke surga, tiket VIP. Yang pulang juga sama, yang hidup juga sama, mereka hidup dalam kemuliaan. Wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi apa yang kamu sukai, apa yang kamu senangi, duniamu, hartamu, jabatanmu, kekuasaanmu, rumahmu, mobilmu, apalagi semua yang kita senangi itu bisa jadi syarrul lakum, adalah hal yang menjadi buruk bagi kamu. Ya, artinya apa? Ketika ada perkara baik datang kepada kita cepat-cepat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika ada perkara yang tidak diharapkan terjadi kepada kita, maka kita cepat-cepat untuk ikhlas dan sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa itu Allah yang melimpahkannya kepada kita? Doa ikhlas. Ya, oh sakit saya ya Allah, ikhlas. Kalau lagi ngaji, batuk-batuk nih, ikhlas saja. Nikmati saja, kan gitu ya Pak ya. Nikmati saja. Ya. Nah begitu, ikhlas ya. Alhamdulillah masih bisa bantu, masih ada yang bisa dilakukan. Ini hari lalu Pak, kami itu Pak, nggak bisa batuk. Pagi ini masih bisa batuk. Kalau itu waktu nggak bisa batuk. Di sini itu suasana ini ada bentuknya. Saya nggak tahu seperti apa, seperti ada yang nahan itu mau batuk bisa batuk. Hari bisa batuk. Artinya syukuri saja. Alhamdulillah, syukurilah. Maka Allah yang antum la ta'lamun. Kenapa? Di balik semua perkara yang telah Allah katakan kepada kita itu semuanya atas sepengetahuan Allah. Semuanya di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pastinya itu adalah terbaik untuk setiap hamba. Kenapa? Karena Allah itu Rabb yang hakim, yang maha bijaksana. Tidak mungkin Allah itu
tidak mungkin Allah itu tidak berbuat baik kepada hamba. Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, apa kata beliau? Saya di sana doa saya Allah kabulkan. Ini doa kabulkan oleh Allah. Dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Maka apa kata Imam Ali? Maka saya akan biasa saja. Jadi doa dikabulkan biasa-biasa saja. Jamaah semua, kalau berdoa kepada Allah dikabulkan, kira-kira girang gembira apa biasa saja? Aku aja girang gembira ya, dikabulkan doa saya. Kira-kira kita begitu kan ya? Kita kan level imannya masih standar aja ya. Doa sama Allah dikabulkan oleh Allah, senang dan gembira, masya Allah, senang mulai berlama. Tapi Imam Ali beliau biasa-biasa aja. Kalau biasa-biasa aja, apa kata beliau? Dengan kata beliau, karena yang aku mohon kepada Allah itu adalah pilihanku. Itu adalah pilihanku. Artinya apa? Pilihanku. Ya, belum tentu pasti semuanya baik, belum pasti semuanya berkah. Kenapa? Ya aku kan manusia. Yang aku minta bisa jadi kayaknya bagus, tapi itu bagus gitu. Karena aku nggak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Hari ini kan mobil, belum tentu mobil itu berkah untuk saya di hari ini, besok dan terusnya belum tentu. Bisa jadi mobil yang kita punya itu yang telah Allah kabulkan dalam doa kita menjadi asbab kecelakaan anak kita. Wallahu a'lam. Yang belum punya mobil, belum ada yang cerita. Belum punya mobil, ada yang cerita sama mobilnya. Anak mobil, betul. Pernah cerita ada di media sosial, jangan pernah pikirkan media sosial. Ada kalau seperti itu, maka belum tentu Imam Ali. Maka belum tentu pasti berkah apa yang aku minta. Kenapa? Karena yang aku minta adalah maunya aku, permohonan aku yang belum tentu semuanya pasti baik. Tapi aku sangat girang gembira kata Imam Ali radhiyallahu anhu di saat aku berdoa, namun Allah kabulkan doaku. Berdoa Allah kabulkan doaku. Kenapa aku girang gembira? Karena itu adalah pilihan Allah untuk diriku yang pastinya semuanya baik. Ada begitu? Ada begitu. Senangnya apa yang dikabulin? Doa Allah akan kabul. Doa akan kabul. Alhamdulillah, alhamdulillah, semangat terus. Ada begitu? Ada begitu Pak? Ada begitu. Kalau sudah sampai imannya saya, para sahabat. Kenapa? Beliau paham akan Allah dan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selanjutnya ya. Kira-kira kalau dia kabulin, lalu penuh kecewa kalau nggak dikabulin doanya, betul. Kayaknya itulah tandanya kita itu belum ahli surga. Kalau Imam Ali sudah ahli surga, beliau sudah diberikan surga oleh Allah dan Rasulnya. Begitu pandangan beliau. Kalau kita belum ada yang pengen kita ahli surga, betul? Jangan ahli surga, emang siapa aja belum tentu kita ya. Makanya kita pandangannya masih standar. Nah sekarang pahami akan takdir Allah. Jadi berdoa Allah kabulkan, ya biasa-biasa saja bersyukur. Namun ketika Allah kabulkan, cobalah bergembira, karena itu tandanya Allah pilihkan hal itu untuk kita. Itu pilihan Allah untuk kita. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di saat kita berusaha
cita-citakan. Selama ikhtiar kita sudah maksimal sesuai dengan apa aturan-aturannya, insya Allah akan sampai kepada yang kita cita-citakan. Itu yang biasa terjadi. Kenapa? Karena Allah itu maha adil. Maka Allah akan berikan kepada kita apa yang telah kita usahakan dengan maksimal, kecuali hamba-hambanya yang khusus, kecuali hamba-hamba Allah yang khusus. Seperti siapa? Seperti Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, beliau itu sudah usahanya benar, ya, usahanya benar, berdakwah kepada yang benar, mengajarkan yang benar-benar dengan cara yang benar, tidak hanya di pagi atau siang atau malam, tapi di seluruhnya pagi, siang dan malam beliau berdakwah kepada kaumnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak sampaikan beliau kepada cita-cita ataupun harapan. Dakwah lama-lama, dakwah selalu sepanjang hari, bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, yang ikut hanya puluhan orang. Berarti hasilnya tidak Allah berikan sesuai dengan usahanya. Tapi yang seperti ini hanya terjadi kepada orang-orang khusus. Kenapa cuma terjadi pada orang-orang khusus saja? Yang pertama, karena hanya orang-orang khusus yang mampu menerima akan keputusan Allah ini. Betul. Kita kalau begitu nggak mampu, Pak. Betul nggak ya, Pak? Kita nggak mampu kalau sudah usaha maksimal bertahun-tahun, namanya hasilnya nonsen, hasilnya cuma 0,01%. Wah, kita bakal langsung, bahkan mohon maaf, bisa jadi nanti beranggapan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengapa hanya orang-orang khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia ujian, yaitu hasil gak sama dengan usahanya, karena mereka itu sudah paham dengan bab tadi. Kerjanya manusia adalah dia mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal yang dia bisa, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika beliau berdakwah sepanjang hidupnya, ratusan tahun lamanya, sepanjang harinya, dengan cara yang terbaik, namun tidak ada yang mau mengikuti beliau. Yang beliau lihat bukan jumlah pengikutnya, tapi yang beliau lihat sudah seberapa besar saya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dia kayak, wah cuma masa segini Ustaz, 30 watt saja. Kita usaha aja terus. Kenapa? Karena yang Allah itu usaha. Kita bukan hasil daripada usaha kita. Yang penting kita usaha dengan cara yang terbaik, memaksimalkan semua yang kita mampu, maka itulah yang Allah berikan. Begitu Nabi Nuh, bahkan Nabi Nuh itu tidak pernah mengeluh ketika beliau berdakwah walaupun lamanya dan tidak ada yang itu. Kenapa? Yang beliau lihat adalah saya sudah sebesar apa ketaatan saya kepada Allah. Itu yang beliau nilai. Allah kasih saya semua nikmat, saya dakwah dengan nikmat itu. Kira-kira ini sudah taat atau belum? Ini saya sudah soleh atau belum? Gitu. Ini kita masih bolak-balik 5 kali sehari masih sudah merasa soleh. Ya, kita bolak-balik macam itu baru memakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan untuk mentaati Allah. Belum
didoakan dan diajar. Jangan pula nanti maaf nih, yang udah ke masjid minta dia dasar bolak-balik ke masjid pagi siang sore itu rasa pagi semuanya ke masjid dah, ada ngaji tiap hari dah, zikir tiap hari, berarti pada waktu datang semuanya kacang sama kita. Habis itu yang belum teman-teman yang belum kita apa kan? Kita rendahkan, yang belum ya tinggal aja sahabat teman-temanku yang ke masjid. Tidak mau ya nggak apa-apa aja lagi, ya bisa aja lagi ya. Begitu. Kenapa? Yang kita nilai dari kita adalah kita sudah taat kepada Allah atau belum. Allah sudah anggap saya soleh atau belum. Allah yang anggap bagaimana dari kita. Ya, Allah sudah anggap saya soleh atau belum. Nah itu yang lebih penting. Makanya itu kalau kita sudah begitu penyayangannya, pola kita seperti itu, maka insya Allah kita tidak akan pernah berhenti untuk menjadi orang yang taat. Gak akan pernah capek. Kenapa? Yang kita pengen yang kita ingin itu adalah rahmat dari Allah, bukan rahmat dari diri kita sendiri, apalagi rahmat dari orang lain. Tapi yang sendiri gimana kita? Rahmatnya dari siapa? Itu sendiri dikasih rahmat ya. Ada baik ini, ada soleh ini, atau pengen dari mana orang lain, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sering apa? Sering ngeluh, betul Pak? Sering ngeluh jadinya. Kenapa? Kasih orang sendiri. Oh, kita yang sholat kita kan kasih nilai. Saya yang sholat subuh kita kasih nilai. Subuh saya sempurna. Siapa yang bilang? Ya, siapa yang bilang kita subuhnya sempurna? Emang betul sempurna dari awal dan belum sempurnanya? Belum tentu, kan Allah yang kasih nilai. Kita cukup dia maksimalkan ibadah kita, maksimalkan istinjanya, maksimalkan wudhunya, maksimalkan pakaian bersihnya, maksimalkan waktu hadir dan masjidnya, maksimalkan kendaraannya semuanya, maksimalkan takbirnya, tumakinahnya, rukuknya, maksimalkan baca-bacaannya, khusyuknya, pikir-pikirnya dimaksimalkan. Coba Allah dari mana? Tapi jangan kasih sendiri. Kita jadi apa? Maaf nih, jadi ujung kabur, sombong, kita iblis, hebat, bahaya. Alhamdulillah semua, alhamdulillah. Kedua, jadi kalau kita para masoleh, yang kita lihat adalah kita sudah taat belum ya Allah Subhanahu. Yang ketiga, yang ketiga yang paling penting ini untuk sosial ini. Dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam Allah takdirkan belum sesuai dengan cita-cita. Itu kenapa? Karena Nabi Nuh itu berdakwah masih sendiri. Sedangkan kaum kafir, kaum-kaumnya beliau berdakwah untuk hal yang buruk, untuk tidak mengikuti Nabi Nuh, sudah berdakwah dengan secara tertutur, terorganisir dan masif. Tertutur, terorganisir dan masif. Ya, apa itu? Setiap mereka di dalam hidup mereka itu, ya, mereka secara bersama berkomuni, berkelompok untuk saling menasehati satu sama lain agar tidak mendengarkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan tidak pula mengikuti ajaran-ajaran beliau. Dan itu dilakukan secara masif, viral, di mana-mana itu yang viral. Yang pertama adalah Nuh membohong, Nuh berdusta, tidak ada yang benar dari Nuh itu. Itu setiap hari viral di mana-mana, sehingga semua orang yang tadinya fitrahnya yakin pada yang benar akhirnya yakin kepada perkara Nuh bukanlah orang yang jujur, yang dia bawa adalah perkara-perkara bid'ah. Makanya Nabi Nuh nggak bisa nggak banyak ikut, karena itu sudah masif.
kita kalau mau dakwah kita Allah lancarkan hasilnya, maka belajarlah daripada kaum, yaitu dibikin viral yang benar-benar dibuat masif di mana-mana perkara-perkara yang benar-benar ini, supaya apa? Supaya yang benar ini menjadi pola pikir masyarakat, ya, menjadi pola nantinya. Itu yang belum ada, ya. Tapi kalau orang-orang Zionis itu atau Yahudi itu kan mereka sudah kuat, ya. Bagaimana cara membuat pola pikir manusia itu turun kepada hal-hal yang bersifat koyak-koyak, dibuat caranya, ya. Maka di media itu dibuat orang kaya itu hidupnya senang, yang punya mobil bagus itu hidupnya senang, hidupnya bahagia, enak begitu, ya. Sehingga semua orang pikirin itu enak, semua orang pengen jadi orang kaya, semua orang pengen jadi orang populer, ya. Jadi bintang. Padahal tidak semua seperti itu sebenarnya. Itu hanya dikira-kira saja. Maka hari ini kita buat orang-orang ngaji itu bahagia gitu. Dipiralkan orang ngaji itu bahagia, senang gitu. Orang zikir itu senang, bahagia. Itu kita terapkan. Supaya apa? Tadi agar terbentuk dalam masyarakat bahwasanya ngaji, zikir, doa dan semua kebaikan itu adalah perkara yang menyenangkan dan membahagiakan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir mithlu ayyil insana lamya faqiran faqiran aw khatiman wa asbaha. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala kuasa kepada kita semua untuk yang sakit Allah mau sehatkan ataupun tidak kembali Allah sehatkan, itu adalah kehendak Allah. Itu adalah sifat jenis daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat saudara kita kalau sakit, ada yang berobat sehat, ada yang setelah berobat dia nggak sehat juga gitu, ya. Kenapa? Karena sehatnya seorang hamba di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan dokter ataupun bukan daripada obat itu sendiri. Maka Allah tandai begitu, nggak semua orang harus sehat. Betul nggak, ya? Bahkan ada yang sakit sedang berobat di rumah sakit, di samping dokter bersama suster bersama obat yang dimasukkan ke dalam darahnya dan lewat infus, tapi mati juga. Kenapa? Karena Allah mau beritahu kita ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kesehatan itu Allah yang kasih, bukan obat dan bukan dokter apalagi rumah sakit. Nah, ya, jadi kalau kita lagi sakit, ya, pertama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secepat apa kita dekat sama Allah, maka secepat itu
majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.